Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian berdua ya. Kita ketemu lagi di tanggal 12 bulan Mei 2026. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu pengertian dan juga aspek yang berbeda dari novel dan juga puisi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan, yaitu di langkah-langkah mengubah cerpen menjadi sebuah puisi. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, untuk langkah-langkah mengubah cerpen menjadi puisi. Kemarin kalian sudah mengubah cerpen menjadi puisi, dan bagus, dua-duanya bagus. Poin terus menggunakan aspek-aspek yang diperlukan memang untuk mengubah sebuah cerpen menjadi puisi. Jadi, semuanya terpenuhi. Appreciate. Baik, kita lanjut. Yang pertama itu membaca cerpen dengan cermat. Membaca cerpen dengan cermat. Maksud yang paling simpel itu tidak boleh setengah-setengah. Yang kedua, ada menentukan tema dan amanat utama cerpen. Jadi tema yang dipakai apa dan juga amanat atau pesan yang ingin disampaikan itu apa. Jadi nanti waktu di puisi kalian dapat memilih hias atau majas yang akan digunakan. Jadi bahasanya itu tidak tabrakan atau tidak saling rancu. Kita lanjut yang ketiga, memilih bagian-bagian penting seperti konflik, perasaan, tokoh, dan suasana. Jadi satu-satu. Jadi tidak boleh sekali baca saya sudah paham, tidak mungkin. Itu bohong. Karena ada orang yang ngomong saya sekali baca cerpen terus bisa mengubah jadi puisi. Itu ahli. Kita itu sama-sama belajar. Jadi tidak mungkin satu kali baca itu langsung bisa. Ada yang udah belajar bertahun-tahun baca sampai dia muntah nggak bakalan bisa. Ada, tetap ada. Ya. Kita lanjut yang keempat, mengubah kalimat prosa menjadi helai puisi. Gimana ya? Itu sudah saya jelaskan. Prosa itu adalah sebuah paragraf. Sama dengan paragraf. Ini tidak bisa digunakan di dalam puisi. Mungkin karena puisi menggunakan lari. Lanjut. Yang kelima, ada memilih diksi yang puitis dan bermakna. Jadi misalnya ini tadi mengubah prosa atau paragraf menjadi lirik. Yang selanjutnya mengubah kata menjadi kias yang bermakna. Jadi pemilihan kias itu tidak boleh sembarangan. Misalnya hiperbola ditaruh di suasana yang tidak masuk. Hiperbola itu melebihkan sesuatu, melebih-lebihkan. Tapi ditaruhnya di suasana duka. Jangan. Itu bukan sedih, malah jadi kurang ajar. Ya. Kita lanjut. Yang terakhir ada menyusun bait secara runtut dan indah. Setelah kalian sudah membuat ini semua, kalian harus menyusunnya kembali. Jadi misalnya indah, cantik, dan juga rupawan. Tiga kata ini harus kalian pilih salah satu saja dan harus masuk dengan tema puisi yang diambil. Jika kalau misalnya dari awal saja sudah berseberangan, tiga kata ini tidak mungkin dipakai.
Baik, Yolah. Kemarin kalian sudah saya berikan cerpen masing-masing satu-satu. Hari ini kita akan membahas cerpen, salah satu cerpen yang sudah saya berikan, yang judulnya Legenda Monyet Putih di Hutan Bukit Raya. Setelah kalian membacanya, saya minta salah satu dari kalian itu menyebutkan inti dari cerpen tersebut. Intinya saja. Jadi dari seluruh cerpen yang sudah dibuat, intinya itu hanya satu kalimat, bisa, ataupun satu paragraf. Kalau biasanya hanya satu kalimat. Ada yang bisa menjawab? Sally, silakan berdiri. Inti cerita mengajarkan bahwa manusia harus menghormati alam. Ya. Baik, terima kasih Sally. Sudah mau menjawab. Inti cerita dari cerpen yang berjudul Legenda Monyet Putih di Hutan Bukit Raya itu adalah ajakan manusia yang harus bisa menjaga alam. Jadi tidak boleh berusaha. Kita harus menjaganya karena sejatinya manusia hidup berdampingan dengan alam, Jadi tidak boleh kita mengusiknya. Karena ketika alam sudah marah, mereka akan mengambil secara paksa dan juga lebih kejam dari apa yang kita lakukan. Itu yang dinamakan dengan hukum karma dan juga hukum alam. Baik, Sally sudah menjawab tadi ya. Yang kedua, saya akan minta bagian mana yang penting. Baik, lihat, silakan. Bagian yang paling penting itu saat Jaya memasuki hutan belakang, walaupun sudah diperingati warga desa gitu, tapi tetap masuk ke hutan itu. Baik, terima kasih Rio. Sebenarnya masih banyak bagian pentingnya, tapi saya minta salah satu. Tadi dia sudah menjelaskan bagian terpentingnya itu adalah Jaya yang memasuki hutan terlarang tersebut, walaupun sudah diperingatkan. Jadi sebenarnya sudah paham ya. Untuk selanjutnya, saya minta salah satu dari kalian, kalau enggak dia aja, saya sudah memberikan langkah-langkahnya dalam mengubah sebuah cerpen menjadi puisi, dan saya sudah memberikan contoh cerpennya ke kalian, yaitu Legenda Monyet Putih di Bukit Raya. Saya minta tidak semua cerpen, maksudnya tidak semua bagian. Saya hanya minta paragraf pertama, paragraf paling awal. Saya minta dia untuk maju ke depan dan menjadikan paragraf pertama itu menjadi puisi. Sudah? Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kaki bukit raya yang sunyi tersimpan kisah lama yang abadi tentang hutan yang tak boleh dilukai dan makhluk putih yang setia menjaga bumi. Terima kasih. Sangat menjiwai, mulai dari suara yang lantang dan juga gerak tubuh, mungkin mimik wajah, tetapi memang agak canggung, mungkin agak tegang rasanya, karena disuruhnya tiba. Jadi untuk EPC ya 1 sampai 10, 8.
8. Telap 8. Kenapa 8? Karena tadi saya bilang dari mulai suara sudah mulai lantang. Jadi tidak ditahan. Yang kedua itu gerak tubuh. Dalam membaca puisi, gerak tubuh itu sangat penting dalam kita mengekspresikan sebuah bacaan. Yang ketiga itu mimik wajah dan juga intonasi. Karya puisi dengan tulisan yang lain itu kalau dibilang tulisan ya sama aja tulisan. Tidak ada bedanya. Cerpen dengan puisi tidak ada bedanya. Kalau dilihatnya sebagai tulisan. Tapi kalau dilihat dari karya dan cara pembacaannya sudah jelas berbeda. Cerpen itu dibacakan, ya udah gitu aja. Tetapi jika puisi, walaupun kita membaca sendiri di ruangan sendiri, tidak mungkin kita membacanya hanya data. Seperti dia, kalau misalnya dia bacanya data di Bukit Raya yang sunyi, tidak mungkin kayak gitu. Di Bukit Raya yang sunyi, tidak ada. Itu bukan baca puisi. Itu hanya membaca sebuah teks namanya. Baik ya, kita ulang sedikit mengenai langkah-langkah mengubah cerpen menjadi puisi. Yang pertama membaca cerpen dengan cermat. Tadi saya bilang harus satu-satu dan juga semuanya harus dituntaskan. Gitu. Dan berulang-ulang, tidak mungkin hanya sekali. Dan kedua, itu menentukan tema dan amanat cerpennya. Tema cerpen itu enak dicarinya karena sudah di spoiler atau diberikan di awal, akhir atau tengah. Tetapi jika puisi, kita itu harus menebak sendiri sebagai audiens. Si pembaca tidak akan memberitahu kecuali ya udah hal-hal biasa sudah untuk keseharian. Tapi untuk di atas panggung, sang pembaca puisi tidak akan memberikan temanya kepada audiens. Dan untuk amanat cerpen itu biasanya di akhir ditaruh ataupun di awal. Tidak mungkin amanat ditaruh di tengah, tidak mungkin. Tidak ada ceritanya amanat ditaruh di tengah, tidak ada. Apalagi di cerpen. Di cerpen bagian tengah atau bagian intinya itu klimaksnya. Baukom dari sebuah cerita yang membawakan. Yang ketiga adalah memilih bagian-bagian yang penting seperti seri itu. Seri itu cerita bagian pentingnya si Lia, mulai dari konflik, perasaan tokoh dan suasana. Dia memaparkan Jaya itu sudah dilarang untuk masuk ke hutannya, tetapi si Jaya tetap ingin melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, mengubah kalimat prosa menjadi lagu puisi. Prosa itu sebuah paragraf. Puisi tidak menggunakan itu, tetapi menggunakan tarik. Dan kelima, memilih diksi yang puitis dan bermakna. Sudah dirangkum semua, sudah diubah, tetapi kalian ada step selanjutnya memilih diksi lagi. Jadi tidak boleh sembarangan. Dan selanjutnya yang terakhir itu menyusun bait secara utuh. Satu. Jadi tidak boleh itu. Sudah dapat semua, tinggal nyusun tiba-tiba drag. Tidak ada. Harus diperhitungkan lagi nyambung atau tidaknya dengan bait yang sebelumnya. Jadi sekian. Untuk kalian berdua, Sally tadi sudah menjelaskan ini ceritanya bagus. Jadi ini cerita yang disampaikan oleh Sally itu mengajak kita semua untuk tidak mengganggu alam. Untuk bagian berikutnya sudah dijelaskan oleh dia, yaitu Jaya yang memasuki hutan. Dan dia sudah membacakan puisi. Dia berdiri di sini dengan suara yang lantang dan juga gerakan tubuh yang bagus. Dan saya suka, jujur saya suka
mungkin di depannya bisa, untuk di luar nanti. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.